Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi di sini kita melanjutkan pertemuan selanjutnya pada mata kuliah sistem basis data. Jadi pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas pada materi modul pertama yang dimana kita mengenal perintah DDL ya, atau Data Definition Language, yang dimana pada perintah itu kita mempelajari bagaimana membuat database, membuat tabel ya, menghapus sebuah tabel, menghapus sebuah database, mengedit suatu tipe data, mengedit suatu nama tabel dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk pada modul kedua, yaitu mengenal perintah DML pada MySQL, yang dimana biasa disingkat atau singkatan dari Data Manipulation Language. Nah, adapun tujuan instruksional khusus yaitu mahasiswa dapat memahami definisi DML, kemudian mahasiswa dapat menggunakan perintah dari DML itu sendiri. Nah, teori dasarnya yaitu DML bahasa yang memungkinkan pengguna mengakses atau memanipulasi data seperti yang diatur oleh model data. Ya, manipulasi data adalah seperti pengambilan informasi, ya, penempatan informasi, penghapusan, modifikasi dalam sistem basis data. Nah, kemudian query adalah pernyataan yang meminta pengguna mengambil informasi. Bagian DML yang terlibat dalam pengambilan informasi disebut bahasa query. Jadi, bagian data manipulation language yang terlibat dalam pengambilan informasi itu disebut bahasa query, sedangkan SQL adalah sebuah sintaks untuk mengeksekusi query-nya. Jadi perintah SQL itu sebuah sintaks untuk mengeksekusi query, sedangkan untuk mengambil informasi ya disebut bahasa query. Nah, adapun praktikum mandirinya langsung saja kita praktikkan ya. Kita buka terminal, kalau di Windows command prompt-nya semua. Nah, langsung saja akses. Kalau di exam ya, buka folder MySQL-nya. Ya, MySQL -u. Oke. Nah, sekarang di sini kita buat sesuai di modul ya. Buatlah sebuah database dengan nama database mahasiswa, DB mahasiswa, dan sebuah tabel dengan nama TBL mahasiswa yang terdiri dari 4 field, yaitu NIM, nama, alamat, dan agama. Oke, kita buat create database DB mahasiswa. Nah, oke, saya pernah buat database yang sama, jadi kita hapus dulu. Drop database DB mahasiswa. Oke, saya sudah hapus. Kemudian saya buat baru, create database DB mahasiswa. Nah, setelah kita membuat database, kita aktif pada database yang barusan saja kita buat. Caranya yaitu perintah as ya, yang kita pelajari pada modul pertama, as DB mahasiswa. Nah, setelah kita aktif pada database DB mahasiswa ya, kemudian dalam perintah ini kita buat sebuah tabel yang terdiri dari 4 field, yaitu NIM, nama, alamat, dan agama. Jadi kita buat tabel, create tabel TBL HS ya, sesuai namanya, TBL mahasiswa. Kemudian buka kurung baru ya. Jadi bedakan juga ya, kurung yang digunakan selama di database itu kurung biasa begini ya, kurung biasa, atau kurung istilahnya kurung tanpa siku ini ya. Nah, bukan kurung kerawal atau kurung begini. Nah, bedakan itu, karena biasa ada yang terjadi error karena dia menggunakan kurung kerawal begini atau kurung begini. Nah, salah satu dari itu yang kita gunakan itu yang kurung tanpa ada maksudnya tanpa ada kurung kerawal yang ada pada, jadi kurung yang mulus saja, yang seperti ini yang kita gunakan selama
pembuatan database. Nah, create tabel TBL mahasiswa. Nah, di sini kita bisa langsung lanjut ya. Name integer misalnya 10 ya, bisa kita lanjut seperti ini bla 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 bla. Nah, saya rekomendasikan untuk lebih strukturnya kalau kita membuat suatu tabel apalagi mempunyai banyak field itu ya bagusnya kita susun ke bawah ya. Jadi create tabel TBL mahasiswa, kita buka kurung, kemudian kita enter ya, kemudian kita masukkan name integer. Nah, jadi kalau kita enter ya, itu memberikan spasi yang baru tanpa perintah ini dieksekusi. Jadi kalau tanpa diakhiri dengan titik koma, itu perintah SQL belum dieksekusi. Tapi kalau kita sudah akhiri dengan titik koma, kalau kita enter, itu baru dieksekusi oleh MySQL. Tapi kalau kita enter terus tanpa akhir dari titik koma, berarti perintah ini memberikan ruang untuk kita untuk menulis skripnya. Nah, kalau kita sudah akhir dengan titik koma, berarti itu sudah akan dieksekusi pada MySQL-nya. Ya, jadi ini sebenarnya lebih ke penulisannya saja supaya terstruktur dengan rapi. Kalau mau menggunakan penulisan yang seperti tadi, melanjutkan terus sampai di sini, tidak ada masalah, yaitu tergantung dari adik-adik semua. Nah, cuma saya sarankan untuk lebih terstruktur, kasih turun ke bawah untuk penulisannya. Jadi kita berikan saja integer, kemudian primary key, ya dia sebagai kata kunci utama, koma, apalagi nama, varchar, kita kasih saja 20, kemudian alamat, varchar 30, kemudian agama, ya kita kasih saja varchar 20 di sini. Ya, jangan lupa tutup kurung lagi satu kali sebagai penutup. Nah, di sini kita tutup akhiran untuk perintah pembuatan tabel ini dengan akhiran titik koma. Nah, kalau di sini sudah kita akhiran titik koma, ketika kita enter dia akan mengeksekusi perintah ini. Nah, jadi kita sudah buat satu tabel ya, satu tabel dengan nama tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya kita coba melihat isi dari tabel itu ya. Caranya yaitu scanning TBL mas. Ya, kita melihat strukturnya yang sudah kita buat ya. Jadi ini sudah terdiri dari 4 field, name, nama, alamat, agama. Yang dimana pada name merupakan primary key pada tabel mahasiswa. Nah, selanjutnya kita di modul ini perintahkan untuk memasukkan data baru. Ya, jadi contoh. Misalnya, nah di sini insert into nama tabel, values, nilai kolom pertama, ya, kemudian nilai kolom kedua. Nah, contoh pertama, di sini bisa kita gunakan model begini ya, insert into tabel mahasiswa, values, ya, kemudian masukkan name, masukkan namanya, masukkan alamatnya dan agamanya. Nah, kemudian ada contoh kedua yaitu insert into ya tabel mahasiswa, bisa kita tulis dulu semua name, nama, alamat, agama ya, kemudian values kita susun di sini. Nah, sebenarnya perbedaannya di sini kita bisa acak ini ya. Kita acak di sini misalnya kita yang pertama itu nama, yang kedua itu alamat, kemudian agama, kemudian name paling belakang. Nah, di sini kita sesuaikan juga ya valuesnya. Ya, kalau dia nama yang pertama berarti kita letakkan juga nama di kolom di baris pertama pada valuesnya ini. Istilahnya dia mengikuti apa yang ada di sini ya. Jadi kalau misalnya name, nama, alamat, agama berarti susunannya juga name, nama, alamat dan agama. Tapi yang kita pakai ini saja ya, contoh pertama, tergantung bagaimana, yang jelasnya semua sama untuk memasukkan sebuah data pada MySQL. Jadi kita masukkan saja perintahnya, misalnya insert into
Jadi insert into, jadi masukkan data ke tabel mahasiswa. Values, ya, valuesnya yaitu isinya. Nah, isinya apa? Langsung saja kita masukkan. Jadi saya misalnya masukkan ini kan terdiri dari 4 field ya, NIM, nama, alamat, agama. Jadi misalnya saya masukkan NIM-nya 1101 ya. Nah, jangan lupa penulisannya ya, tata cara penulisannya ya. Koma, kemudian koma atas, koma bawah, kemudian koma atas lagi. Koma atas ya, kemudian buka koma baru, koma atas baru, kemudian nama, ya saya masukkan saja nama saya. Nama Alfian, Tamalan Rea, alamat Rea, kemudian agama Islam. Jangan lupa tutup kutip ya, karena masing-masing ada pasangannya ya. Ini pasangan ini pasangan ini ya. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian setelah itu koma ya. Kalau misalnya saya mau tambahkan lagi data ya, kita tinggal buka kurung lagi ya. Ingat untuk NIM-nya tidak boleh sama karena kita sudah memberikan dia primary key ya. Istilahnya primary key itu sebagai kata kunci, artinya kata kunci, artinya dia tidak boleh ada data yang sama. Nah, kalau di atas 1101 kita kasih di sini 1102 ya. Jadi misalnya namanya Suma, alamatnya juga Tamalan Rea, namanya Islam ya. Kemudian sama seperti di atas. Nah, bedanya di sini kalau saya mau akhiri, saya cukup memberikan titik koma ya. Kalau saya mau lanjut data lagi ya, kita koma kemudian enter lagi, kemudian kita tuliskan masukkan lagi datanya. Jadi saya cukup contoh saja, saya masukkan 2 data, saya akhiri di sini. Nah, query oke ya, 2 rows efektif ya, 2 record telah dimasukkan ke dalam tabel mahasiswa. Nah, caranya kalau untuk melihat datanya yaitu select bintang from tabel mahasiswa. Nah, seperti di sini select bintang from nama tabel. Jadi kalau kita mau lihat data yang telah kita masukkan, select bintang ya. Bintang biasa ya, from tabel mahasiswa. HS. Nah, ini datanya sudah masuk ya. Ada NIM, nama, alamat, dan agama. Nah, kemudian ada di sini perintah menampilkan beberapa kolom saja. Ya, perintahnya itu bagaimana cara menampilkan beberapa kolom saja. Ya, select nama kolom 1, nama kolom 2, from nama tabel. Ya, from nama tabel. Saya rasa tidak ada masalah untuk ini. Ya, jadi kalau misalnya kita mau tampilkan saja untuk NIM namanya, ya kita bisa langsung saja select NIM. Saya mau misalnya tampilkan untuk NIM dan nama saja pada tabel mahasiswa ini, nama, from tabel mahasiswa ya. Nah, jadi cukup mudah ya. Kalau saya mau tampilkan 2 tabel, jadi cukup di select saja. Jadi arti kata select bintang from tadi itu ya, kalau ada kata script bintang begini berarti dia menampilkan keseluruhan ya, seperti ini. Kalau kita select NIM saja dengan nama, berarti dia hanya menampilkan kolom NIM dan nama saja. Begitupun kalau kita tampilkan alamat dan agama. Nah, kemudian perintah selanjutnya membuat nama alias pada tabel. Nah, di sini perintahnya select bintang from nama tabel as nama tabel aliasnya. Jadi contoh misalnya ya, sebenarnya ini tidak terlalu kelihatan, tapi kalau misalnya bisa kita coba ya, select bintang from tabel mahasiswa as tabel mahasiswa. Select bintang from tabel mahasiswa ya. Istilahnya di sini pemberian nama alias itu ya, sebenarnya kalau ada nama lain yang ingin kita berikan di tabel kita,
berbeda dari tabel aslinya, tapi isi yang ditampilkan itu sama. Jadi kalau misalnya saya memberikan nama aliasnya tabel mahasiswa, ya tetap dia tampilkan seperti ini, ya tidak ada masalah. Ini kalau kita menggunakan nama aliasnya. Nah, yang cukup berbeda kalau kita memberikan nama lain pada kolomnya, ya kalau kita memberikan nama lain pada sebuah kolom. Jadi contoh misalnya saya mau tampilkan itu nama, ya kalau misalnya saya mau tampilkan nama, di sini kan nama fieldnya itu nama. Nah kalau saya mau ganti dia nama lengkap, kita bisa gunakan ini, ya select nama kolom lama as nama kolom baru from nama tabel. Jadi misalnya select nama kolom lama, ya jadi di nama kolomnya atau nama field lamanya itu adalah nama, kemudian as, ya nama kolom baru, ya aliasnya nama lengkap from tabel mahasiswa. Nah ini ya, jadi bisa dilihat ini namanya, ya jadi sebenarnya tidak berubah untuk di database-nya, kita cuma memberikan saja nama alias, ya atau nama istilahnya nama tiruannya supaya penamaan di database-nya itu bisa lebih lengkap. Nah ini kita memberikan nama. Jadi kalau kita mau tampilkan secara keseluruhan, ya select, misalnya saya mau name, alamat, kemudian agama. Nah seperti ini, ya name, nama, alamat, agama, kemudian nama lengkap itu ini, nama lengkap yang saya berikan nama alias, ya. Oke, itu. Nah, ada yang kelupaan tadi di sini. Nah di sini untuk menampilkan beberapa kolom, ya kita juga bisa menggunakan kata where di sini, ya kita menggunakan kata where. Jadi kalau misalnya saya cuma mau tampilkan isi dari, kan tadi kalau kita menggunakan select, ya select bintang from, dia nggak tampilkan semua. Nah bagaimana kalau saya mau menampilkan saja NIM-nya yang 1101? Nah di sini bisa kita menggunakan perintah where, ya jadi misalnya saya mau tampilkan select NIM nama, ya nama dan alamat saja. Nah kita gunakan di sini, ya perintah where-nya. Jadi select name, nama, alamat, from, ya dari mana, tabel mahasiswa, di mana ID-nya atau NIM-nya itu sama dengan 1101. Nah seperti ini perintahnya. Jadi saya mau tampilkan kolom NIM, nama, alamat dari tabel mahasiswa yang dimana NIM-nya 1101. Nah kalau kita enter seperti ini, ya jadi banyak sekali yang bisa kita manipulasi atau kita bisa memanage apa yang ada di dalam database ini dengan perintah-perintah yang ada pada DML, ya. Jadi silahkan dikembangkan untuk pembelajarannya di rumah nanti. Jadi sebenarnya ini modul, ya sebagai acuan dasar saja untuk mengenal perintah DML itu sendiri. Sebenarnya masih banyak perintah yang lebih spesifik, tapi yang ada pada modul ini itu perintah yang umum yang digunakan pada DML itu sendiri. Nah sekarang kita lanjut tadi. Nah kemudian modifikasi data dalam tabel. Nah di sini modifikasi kita bisa gunakan kata atau perintah update, ya update nama tabel, set nama kolom, nilai baru di mana nama kolom, kemudian nilainya. Jadi contoh misalnya saya mau ganti sebuah alamat, ya jadi kalau misalnya saya ganti isi dari data Alfian, ya data saya sendiri, alamatnya Tamal Andreas, misalnya saya ganti Sudiang, ya kita gunakan perintah update tabel mahasiswa, set,
ya, sesuai dengan perintahnya. Set apa nama kolomnya, jadi kalau misalnya alamat, ya, alamat, langsung saja nama kolom barunya, ya, nama isi record yang baru. Jadi kalau misalnya sudah ada Tamelan Rea, saya ganti misalnya Sudiang, saya tinggalnya Sudiang, where. Nah, kita tentukan di sini. Nah, perlu saya tekankan juga untuk perintah MySQL-nya, ya, itu bisa huruf kecil, huruf besar, ya. Kayak kata update ini bisa kecil, bisa besar, set, where, ya. Saya besarkan di sini supaya jelas saja, ya, bahwasanya ini perintah pada MySQL-nya, update. Nah, beda kalau penamaan kolom, penamaan field, ya, usahakan huruf kecil, ya, supaya tidak terjadi tumpang tindih antara script dengan nama fieldnya. Nah, kemudian di sini saya mau update tabel mahasiswa set alamat Sudiang, di mana yang NIM-nya where, di mana NIM-nya sama dengan 1101. Nah, sudah ini. Jadi kalau kita tampilkan select bintang from tabel mahasiswa. Nah, ini sudah kita update tadi datanya, bahwasanya dari alamat Tamelan Rea, ya, kita sudah update menjadi Sudiang. Nah, jadi sebenarnya untuk mengetahui atau memahami suatu script itu cukup kita pahami saja maksudnya, ya. Jadi di sini saya minta update dari tabel mahasiswa, set, ya, artinya mengambil sebuah data atau setnya itu atau penentuannya itu adalah kolom alamat, ya, yang data barunya adalah Sudiang, di mana yang kita rubah itu yang NIM-nya 1101. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita mau ganti yang NIM-nya 1102, ya tinggal kita mainkan di sini saja, ya. Jadi silakan berkreasi untuk menghapus atau mengedit dari isi dari recordnya atau isi dari tabelnya. Nah, kemudian menghapus baris pada tabel, jadi cukup mudah sekali, ya. Perintahnya itu delete from nama tabel, di mana nama kolom, kemudian nilainya, ya. Jadi di sini delete nama tabel, ya, from tabel mahasiswa. Nah, lagi-lagi kita gunakan kata where, di mana yang NIM-nya 1102, misalnya saya hapus. Oke, tidak ada masalah. Jadi kalau kita jalankan, nah, di sini sudah terhapus record yang kedua atau isi yang kedua, yaitu dengan NIM 1102. Nah, itulah perintah umum, ya, dari DML ini, Data Manipulation Language, ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana membuat database, membuat tabel, memasukkan suatu data, menambah suatu data, ya, bagaimana mengupdate, ya, menampilkan, ya. Jadi saya harap semua sudah bisa memahami dari modul pertama sampai modul kedua ini. Nah, kemudian kalau sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan praktikum atau belajar mandirinya di modul yang kedua ini, silahkan dikerjakan tugas latihannya. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan, ya, bahwasanya tugas latihan ini, buatlah terlebih dahulu database baru dengan nama DB pelatihan dan sebuah tabel dengan nama tabel NIM, ya. Jadi di sini tabelnya NIM-nya masing-masing, ya. Oke. Jadi di sini misalnya saya buat database baru, create database DB pelatihan. Nah, saya sudah kemudian saya aktif di HDB pelatihan. Nah, kemudian kita buat tabel, create tabel, ya,
tabel. Nah, di sini masing-masing gunakan nama NIM-nya masing-masing ya. Jadi kalau misalnya NIM-nya 1 2 3 4 5 6 ya. Ini contoh saja ya, ini contoh. Misalnya NIM integer 10, nama integer 10. Nah, ini jadi contoh saja ini ya. Jadi contoh saja. Jadi di sini create tabelnya gunakan masing-masing NIM-nya. Ya, ini untuk meminimalisir adanya duplikat ya atau tugas yang sama. Ya, jadi saya mohon untuk tidak bekerja sama. Ya, bisa bekerja sama dalam artian dalam mengerjakan tugas, tapi untuk develop suatu MySQL-nya ya saya harap masing-masing ya. Kalau bekerja sama misalnya satu laptop ya itu tidak masalah, tapi untuk membuatnya saya harap masing-masing membuat dari kalian. Nah, mengapa saya memberikan nama tabel NIM di sini ya supaya kalian semua bisa mencoba masing-masing ya. Jangan ada yang bisa dibuatkan karena itu juga kalian yang merasakan tidak mendapatkan ilmu dari apa yang ada pada modul ini. Jadi kalau beda itu kalau kalian dibuatkan dan kalian coba sendiri ya. Jadi silakan dicoba saja, urusan error atau tidak jalan itu urusan belakangan, yang penting kalian mau mencoba ya, yang penting kalian mau mencoba. Jadi di sini gunakan tabel dan NIM-nya, dan ada full field yang tabel tersebut adalah kode, nama, jenis kelamin ya. Jenis kelamin itu diinputkan pria atau wanita ya, alamat, kota, dan kode pos. Nah, di sini ada keterangan, tentukan sendiri tipe data dari masing-masing fieldnya. Oke. Kemudian ketentuan dari AB silahkan dibaca ya. Saya rasa tidak ada masalah. Ganti field kode dengan ID primary key ya. Ganti yang pertama itu ganti field kode dengan nama ID, kemudian berikan primary key dengan tipe data yang sama. Nah, dengan tipe data yang sama. Ini B, update data kode ya, saya rasa ini tidak ada, nanti saya perbaiki ya. Ini bagian B tidak ada, jadi nanti saya perbaiki di modul ini. Nah, kemudian tambahkan field status ya, yang dimana status itu single atau menikah setelah jenis kelamin. Jadi setelahnya jenis kelamin ini tambahkan field status ya. Semoga bisa dipahami. Tambahkan field baru dengan nama atau kolom baru dengan nama status, yang kalian nanti mengisi datanya antara single atau menikah. Kemudian isi tabel tersebut minimal 10 data ya. Jadi minimal 10 data, silakan di-insert masuk datanya. Nah, setelah di-insert silakan tampilkan hanya field ID, nama, dan alamat saja ya. Silakan tampilkan field ID, nama, dan alamat saja jika jenis kelamin adalah pria ya. Jika jenis kelaminnya adalah pria. Oke, bisa dipahami. Kemudian hilangkan isi record jika status adalah single ya. Jadi silakan dihapus isi recordnya kalau ada status yang berstatus single ya atau jomblo. Nah, kemudian yang terakhir, ubah record. Record ini adalah isi ya, isi data yang tadi kalian telah inputkan ini 10 data. Ubah record yang kelima ya. Data yang kelima itu data kota ya. Data kota dengan nama Yogyakarta. Jadi kalau dari 10 data itu data yang kelimanya ya, data yang kelimanya kalian rubah kotanya, kolom kota itu ya, kolom kotanya dari nama menjadi Yogyakarta. Nah, ini ya, semoga bisa dipahami. Jadi ini yang bagian B tidak ada, nanti saya perbaiki ini di modulnya. Nah, kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak dipahami, silahkan bertanya langsung kepada saya ya. Oke, sekian dari penjelasan modul yang kedua ini, semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.